Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di dalam ayat ini Rasul itu diungkapkan dengan azizun alaihi ma'anitum. Sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi hebatnya Rasul tidak pernah mau berhenti. Rasul tidak pernah mau berhenti. Sehingga pada saat kisah yang terjadi beliau pergi ke Taif, pada saat itu seluruh pintu Mekah, pintu di Mekah tertutup, tidak mau lagi dibuka untuk mendengarkan dakwah Rasulullah. Dan di tahun itu pula Rasul itu diboikot selama 3 tahun. Bayangkan, tidak boleh ada asupan makanan apapun, hubungan sosial diputuskan. Sehingga di dalam sirah itu dijelaskan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat diboikot selama 3 tahun tersebut. Beliau tinggal dalam tenda, dalam tenda bersama siapa? Bersama Ibunda Khadijah. 3 tahun. Hari ini pernah enggak kita tinggal di dalam tenda? Mungkin 1 jam saja mati listrik, mati lampu, ya, itu grup PLN itu sudah sibuk. Petugas kampung saya mati, petugas, nah, itu baru 1 jam mati, langsung semuanya komplit. Tapi Rasul selama 3 tahun itu diboikot, tinggal bersama Ibunda Khadijah di dalam tenda. Kenapa? Karena rumahnya dijual, dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Saya sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya emas yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah pada saat dikeluarkan untuk memperjuangkan agama Allah ini, itu tertutup Abu Bakar yang di depannya. Dan ini dikatakan oleh Abu Bakar, pada saat Ibunda Khadijah mengeluarkan stok emasnya, aku nyaris tidak kelihatan di hadapan emas tersebut. Dan itu semua digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Maka lihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa beratnya. Hari ini tidak ada secuil apapun perjuangan yang kita lakukan untuk membela agama Allah ini seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat. Sehingga di tahun boikot itu, mereka itu apa yang mereka makan itulah yang mereka keluarkan. Mereka makan daun kayu, maka yang keluar kembali adalah daun kayu. Tapi hikmah terbesar selama 3 tahun di lembah Bani Hashim, kalau kita keluar dari pintu Babus Salam, maka kita akan menuju lurus ke atas. Di perpustakaan itu, itulah yang dinamakan dengan lembah Bani Hashim. Selama 3 tahun para sahabat membersamai Rasulullah SAW. Coba bayangkan, itu merupakan transfer keilmuan yang paling luar biasa. Hikmah terbesar boikot tersebut, mereka memang kalang kabut. Mereka tidak mempunyai kekuatan ekonomi, mereka tidak mempunyai apapun, tapi mereka bisa belajar langsung dengan Rasul selama 3 tahun. Hari ini berapa lama kita pernah belajar dengan Rasulullah SAW? Lihat para sahabat pada saat mereka memperjuangkan agama Allah ini, maka mereka sangat-sangat betul-betul meyakini bahwasanya agama ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sangat menginginkan dari kita untuk beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Apa yang diinginkan oleh Rasul
Rasul menginginkan kepada kita semua jamaah kita beriman. Rasul menginginkan kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Itu yang membuat Rasul itu menangis pada saat khutbah beliau menjelang wafat beliau, dipapah oleh Fudail, sepupu beliau. Beliau dibawa dan beliau tidak sanggup naik ke atas mimbar, hanya di anak tangga pertama. Maka beliau di situ merindukan dan mengkhawatirkan kita yang duduk hari ini di masjid ini tanpa pernah melihat wajahnya, tanpa bertemu dengan beliau. Bagaimana nasib nanti saudara-saudaraku? Maka aku menanti mereka di Haud, di telaga. Ini adalah sebuah kerinduan yang diungkapkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya itu membuat cemburu. Sahabat pada saat mendengarkan ungkapan tersebut mereka sangat cemburu. Kenapa? Karena yang dinanti oleh Rasul itu adalah kita yang hari ini duduk di masjid ini. Bagaimana cara kita membalas cinta Rasulullah SAW tersebut? Ini yang harus kita ungkapkan. Dan Rasul sangat penyantun. Coba bayangkan bagaimana kasih sayangnya seorang Rasulullah SAW, bagaimana penyantunnya Rasulullah SAW. Rasul setiap ada orang yang datang menyampaikan permasalahannya kepada beliau, ini sebelum jadi Rasul seperti itu sudah. Sebelum jadi Rasul ada orang yang menceritakan permasalahannya, itu Rasul memberikan solusi. Memberikan solusi. Datang orang, wahai Muhammad, aku punya masalah, aku ada hutang begini begitu. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Berapa hutangmu? Aku yang akan menyelesaikan. Itu tingkah Rasulullah SAW, dan itu diungkapkan oleh Ibunda Khadijah pada saat turun wahyu. Ibunda Khadijah mengatakan, engkau orang yang baik suamiku, tidak mungkin ini sesuatu yang buruk terjadi kepadamu. Engkau membantu orang, engkau menjalin hubungan silaturahmi. Semua kebaikan Rasulullah itu disampaikan oleh Ibunda Khadijah. Kita hari ini ini menjadi catatan penting bagi orang yang suka berhutang. Orang yang berhutang itu adalah memang orang yang diberikan kelebihan kasih sayang oleh orang yang menghutangi. Cuman hari ini kasihannya, pada saat dia berhutang, lehernya itu patah. Nah, begitulah lembeknya. Mintalah tolong, patah lehernya, lembut sekali. Begitu kita tagih, hilang dia, nggak nampak lagi orangnya. Seakan-akan kita yang berhutang sama dia, kita cari-cari dia. Padahal orang yang memberikan hutang itu adalah orang yang menunjukkan kasih sayangnya, kepeduliannya kepada orang tersebut. Seharusnya dia belajar bagaimana etika Rasul. Rasul membayar hutang dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan, Rasul berhutang kepada salah seorang itu dengan seekor anak unta yang berumur 2 tahun. Setelah 3 tahun berhutang, maka Rasul mengembalikan hutangnya dengan seekor unta yang berumur 5 tahun. Itu etika Rasulullah SAW. Ini yang harus kita lakukan. Belajar cara membayar hutang dari Rasulullah SAW. Pada saat beliau berhutang dengan seekor anak unta di umur 2 tahun, setelah 3 tahun berhutang, maka beliau membayar hutangnya dengan seekor anak unta yang berumur 5 tahun. Hari ini banyak di antara kita pada saat ngutang itu tidak mau dikonversi dengan emas. Seharusnya pada saat kita berhutang, katakan, saya berhutang kepada Anda 10 juta dengan harga emas dengan sekian mayam. Nanti pas kita jual beberapa tahun kemudian, pas kita mengembalikan, maka kita akan hitung berapa mayam harga emas pada tahun itu. Itu yang paling fair. Itu yang paling fair menurut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau kita hanya menghitung dengan jumlah nominal uang kita, maka uang kita akan terjadi yang dinamakan dengan inflasi. Ini dalam istilah ekonomi. Harga 1 juta tahun 2010 sangat berbeda dengan 1 juta tahun 2024.
Maka apa yang kita lakukan? Belajar dari uswatun hasanah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul suri tauladannya pada saat sedang berdakwah itu sangat mengharapkan para pembesar. Para pembesar itu mau masuk Islam. Bisa dibayangkan, kita lagi ingin mendakwah supaya ada masjid ini maju berkembang. Maka kita undanglah, kita datanglah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya jabatan, kita jelaskan bagaimana masjid kita. Tiba-tiba waktu itu datang seorang buta menanyakan tentang Islam, sehingga Rasul bermuka masam. Coba bayangkan, si buta ini tidak tahu Rasul bermuka masam. Si buta ini tidak tahu Rasul bermuka masam, tapi ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah Rasulullah SAW, sehingga turunlah abasa wa tawalla. Hari ini berapa banyak di antara kita yang tidak bisa menjaga hati kita sebagaimana yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Hati kita itu memang harus betul-betul ikhlas, tulus. Hati kita itu harus betul-betul ikhlas dan tulus. Jangan sampai kita mengikuti Rasul dalam salat sangat luar biasa sudah kita. Dalam salat sudah betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi di dalam muamalah kita meninggalkan keikhlasan hati yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak terjadi. Saya berulang kali saya katakan, ada orang yang memang pada saat bukan gurunya yang memberikan ceramah, enggak mau dia dengarnya. Enggak mau dia dengarnya. Keluar dia. Dia pilih yang di luar. Padahal ini adalah jelas-jelas yang dikatakan oleh Rasul adalah sebagai raudhatun min riyadil jannah. Begitu juga kalau bukan kelompoknya, senyum pun dia tidak mau melihat kita. Salam pun dia tidak mau. Tapi kalau dengan kelompoknya, dia salaman, dia berbicara. Di mana sebenarnya uswatun hasanah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ini yang harus kita rubah dalam pola kehidupan kita. Terkadang kita itu sudah sangat-sangat sunnah dalam hal berpuasa, dalam hal berpakaian, tapi hati kita tidak sunnah. Hati kita masih membenci saudara seiman kita. Hati kita masih membenci orang yang tidak seperguruan dengan kita, orang yang tidak semadrasah dengan kita, orang yang tidak satu pondok dengan kita. Ini yang paling banyak penyakit hati yang masih tertanam di dalam jiwa. Padahal kalau seandainya kita mengingat, lihat dan belajar, abasa wa tawalla itu merupakan tamparan keras bagi kita. Sengaja Rasul itu dijadikan sebagai contoh. Jangan sampai kita mempunyai kecondongan hati yang tidak baik terhadap orang-orang yang bukan kita inginkan. Itulah kehebatan dan kemuliaan akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan. Maka saya sering mengingatkan bahwasanya pada saat kita mengalami goncangan-goncangan seperti itu di dalam hal berdakwah, maka jangan pernah kita surut dan pantang mundur. Kenapa? Karena tugas kita itu adalah untuk mensukseskan dakwah ajaran agama Allah ini sampai dengan hari akhirat. Ada di antara ustadz yang alergi, mohon maaf, pada saat saya menjelaskan tentang hal-hal bid'ah. Dan saya harus menjelaskan secara keilmuan. Saya harus menjelaskan secara keilmuan. Contoh saya katakan, hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu dibacakan oleh Rasulullah SAW itu pada saat beliau khutbah Jumat. Itu hadisnya. Dan hadis tersebut sering dibacakan oleh para ustadz dalam ceramah biasa. Apakah ini tidak termasuk dalam hal bid'ah? Ini menjadi pertanyaan.
Dan belum lagi dari segi memahami makna. Memahami makna apa? Memahami makna kullu. Kullu itu di dalam bahasa Arab kita ada sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu terdiri dari ilmu badi, ma'ani, dan bayan. Ma'ani itu adalah ilmu yang mempelajari kosakata. Maknanya apa? Contoh, kata-kata kullu itu bisa dipahami lebih dari satu maknanya. Bahkan para ulama bahasa mereka mengkategorikan pemahaman makna kullu itu lebih dari 10 makna. Jadi kita tidak bisa memahami makna kullu itu dengan satu makna saja. Semuanya. Misalnya semua bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan di dalam neraka. Nah, makna kullu itu adalah kullu majmu'ah, bukan kullu seluruhnya. Kenapa bisa dipahami seperti itu? Lihat firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan kehidupan itu, semua kehidupan diciptakan dari apa kata Allah? Dari air. Semua kehidupan diciptakan oleh Allah dari air. Apakah benar kehidupan itu semuanya dari air? Ternyata pada saat kita melihat Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan jin dari api, sehingga makna kullu itu tidak bisa dikatakan seluruhnya. Maka pelajarilah bahasa dengan baik, pelajarilah hadis itu sesuai dengan asbabul wurudnya. Pada saat kita mendengarkan sesuatu yang berbeda dengan saudara kita, jangan tumbuhkan rasa benci di dalam jiwa kita. Puka kebegah. Nah, jangan ada rasa seperti itu. Kita hanya mengklaim bahwasanya yang paling berilmu cuman kita. Kita mengklaim bahwasanya yang paling alim itu adalah cuman kita. Disitulah yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Itulah yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Masuk dia, bukan Pak Eko yang masuk, jin yang masuk. Masuk jin untuk menggoda kita, sehingga kita merasa diri yang paling alim, diri yang paling pintar, diri yang paling hebat. Sehingga kalau berbeda dengan kita, itu bukan. Seperti pepatah orang Aceh mengatakan, menyekan i luho. Coba bayangkan, bahaya sekali. Ya. Menyekan i luho. Berarti kalau bukan diri kita, semuanya mendum go. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan yang dinamakan dengan persaudaraan. Dan saya termasuk salah satu orang yang bersyukur bertemu dengan beberapa syekh besar. Kami diajarkan oleh Yusuf Qaradawi, sempat belajar langsung. Dan pada saat itu beliau menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat itu merupakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu semuanya belajar kan bagaimana hukum bersentuhan antara suami istri. Ada pendapat ulama yang mengatakan lamastumun nisa itu adalah berhubungan badan, ada yang mengatakan bersentuhan kulit. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan konsekuensinya pada saat Anda melakukan semua sunnah dalam mazhab Syafi'i dalam hal berwudu, maka Anda akan terlepas dalam wajib mazhab yang lain. Ini paling hebat statement dari Syekh Yusuf Qaradawi. Kita melakukan wudu, sunat mazhab Syafi'i apa? Menggosok-gosok tangan, istinsyak, madmadah, itu kita lakukan. Dan pada saat kita sapu kepala, kita sapu tiga kali sekali. Nah, hari ini berapa banyak di antara kita tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah dalam mazhab Syafi'i? Taruh rahu 3 helai. Maka wajar konsekuensinya batal wudu apabila bersentuhan dengan perempuan. Maka di dalam mazhab tersebut dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, beliau pernah kejadian di Masjidil Haram pada saat beliau lagi pegang-pegang bibir terkelupas ada darah. Maka pada saat itu dalam mazhab Hanafi batal. Tapi karena beliau mengambil wudu secara sempurna tadi mazhab Syafi'i,
maka beliau terlepas dari tidak batal. Kenapa? Kalaupun beliau mau ngambil wudhu, maka isya nanti baru sampai ke tempat wudhu. Berapa waktu salat yang tinggal? Sehingga itulah yang dinamakan dengan ikhtilafu ummati rahmatun. Maka pada saat kita terjadi perbedaan, jangan anggap perbedaan itu adalah sebagai permusuhan dan kebencian di antara kita, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai, menyayangi sesama kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.